Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'dah. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengkaji kitab Abu Suja yang sudah sampai pada fasal tentang lakit atau anak temuan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah fasal. Wa idza wujida, dan ketika ditemukan siapa lakitun, anak temuan, di qari'atit tariqi, di tengah jalan, fa akhduhu, maka mengambilnya, wa tarbiyatuhu, dan mendidiknya, wa kafalatuhu, dan menanggung biaya hidupnya, itu wajibatun, wajib, alal kifayati, secara kifayah. Wala yuqarru, dan tidak ditetapkan siapa lakit, illa fi yadi aminin, kecuali di tangan orang yang bisa dipercaya. Fa idza wujida, fa in wujida, maka apabila ditemukan ma'ahu, bersama lakit, apa malun, harta, angfaqo, maka memberikan nafkah, alaihi, kepada lakit, siapa al-hakimu, hakim. Wa ilam yujad, dan apabila tidak ditemukan ma'ahu, beserta lakit, apa malun, harta, fanafaqatuhu, maka nafkahnya atau biaya hidupnya lakit itu fi baitil mali, di dalam tanggungan baitul mal. Jadi kita membahas tentang lakit. Lakit itu anak temuan. Anak temuan itu anak yang tidak diketahui siapa penanggung jawabnya, entah itu bapaknya, kakeknya, atau keluarganya yang lain, kerabatnya yang lain, yang tidak ada yang menanggung nafkahnya, maka itu dinamakan lakit. Maka di sini fa'akhduhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun alal kifayati, ya, merawat, mendidik, menanggung biaya hidup anak temuan, anak terlantar, itu wajib kifayah. Kalau yang menemukan itu orang banyak, kalau yang melihatnya kok cuman hanya satu orang, maka itu menjadi wajib baginya, tidak lagi fardu kifayah, tapi menjadi wajib segera untuk memungut atau membawa anak terlantar tersebut dan dilaporkan kepada hakim. Sebab seorang anak ini tidak bisa ditetapkan pengasuhannya kecuali oleh hakim. Wala yuqarru illa fi yadi aminin. Nah, untuk menanggung ini pun, untuk membawa atau merawat anak terlantar ini pun mau ada beberapa syarat. Ada 3 syarat di sini disebutkan illa fi yadi aminin, ya, kecuali di tangan orang yang bisa dipercaya. Kalau syarat selanjutnya, kalau di dalam kitab yang lebih luas itu ada tambahan hurin muslimin, ya, orang yang dipercaya, orangnya merdeka, orangnya yang beragama Islam, dan juga rosidin, orangnya harus pandai. Ini yang berhak untuk merawat anak terlantar atau lakit di sini. Fa'in wujida ma'ahu malun angfaqo alail hakim. Kalau anak terlantar ini ternyata dia masih mempunyai harta, dia membawa harta, atau misalkan anak sudah yatim piatu, tidak ada yang merawat, kemudian dia mempunyai warisan yang banyak, maka nafkahnya atau biaya hidupnya ya diambilkan dari harta itu, tapi atas persetujuan hakim. Tidak boleh orang sembarangan terus, wah ini mau saya rawat, tapi bisa jadi malah tujuannya hanya untuk memanfaatkan hartanya. Nah, ini tidak boleh. Makanya harus harus dilaporkan kepada hakim, kemudian ditetapkan hak asuhnya. Nah, baru nanti bisa menggunakan harta anak itu untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi anak tersebut dengan sepengetahuan hakim. Wa illam yujad ma'ahu malun fanafaqatuhu fi baitil mali.
Nah, apabila anak itu sama sekali tidak punya harta benda, maka nafkahnya, biaya hidupnya ditanggung dari baitul mal. Kalau di negara kita seperti ini ya diambilkan dari kas negara. Kemudian kita lanjutkan pada fasal yang berikutnya, yaitu faslun fil wadi'ah. Faslun, adapun ini adalah fasal fil wadi'ati, tentang wadi'ah atau barang titipan. Ya. Wal wadi'atu, adapun wadi'ah atau barang titipan itu amanatun, kepercayaan, sebuah kepercayaan. Wa yustahabu, dan disunatkan apa qabuluha, menerima wadi'ah, liman, bagi orang, koma, yang di sini artinya berdiri, tapi sebenarnya yang teguh, ya, bil amanati, dengan kepercayaan. Jadi artinya memang orang itu benar-benar dipercaya, fiha, di dalam wadi'ah. Walayat manu, dan tidak mengganti siapa man, illa bitta'adi, kecuali karena keteledoran. Wa qaulul mudi'i, wa qaulul mudai, adapun ucapan orang yang menerima titipan itu maqbulun, diterima. Itu maqbulun, diterima, ya, fi raddiha, ketika mengembalikan wadi'ah, alal mudi'i, kepada orang yang menitipkan. Wa alaihi, dan wajib atas muda atau orang yang menerima titipan, ayyah fadhoha, memelihara wadi'ah, fi khirzi misliha, di dalam penyimpanan yang semestinya. Fa idza tuliba, wa idza tuliba, dan ketika diminta apa biha wadi'ah, falam yukhrijha, kemudian muda tidak mengeluarkan wadi'ah, ma'al kudrati, disertai kemampuan, alaiha, untuk mengeluarkan wadi'ah, hatta talifat, sampai rusak apa wadi'ah tersebut, yodomina, maka dia harus mengganti. Jadi wadi'ah atau titipan adalah sebuah amanat, sebuah kepercayaan. Misalkan seseorang titip, Pak, saya titip mobil, misalkan saya mau pergi keluar kota. Nah, ini disunatkan untuk menerima, dengan catatan orang yang dititipi itu merasa mampu atau merasa bisa menjaga amanah. Kalau merasa tidak mampu, ya sudah, tidak usah diterima, daripada nanti menanggung resiko. Walayat manu ila bitta'adi, dan orang itu tidak, yang dititipi itu tidak berkewajiban mengganti ketika barang tersebut rusak, ya, kecuali karena dia teledor, ya, maka dia harus mengganti keteledoran, entah itu naruhnya sembarangan atau merawatnya sembarangan, ya. Kalau misalkan dititipi kambing kok terus dikasih makan, tidak dikasih makan, itu namanya teledor. Kalau sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, dirawat seperti biasa, kok kambing itu mati, maka dia tidak wajib mengganti. Tapi kalau dibiarkan saja, dia wajib mengganti. Wa qaulul mudai maqbulun fi raddiha. Jadi orang yang dititipi itu ucapannya diterima. Misalkan orang yang nitip, wah, saya itu dulu nitipnya kambing hitam, kok kamu yang kasihkan ke saya kambing putih. Nah, ini yang diterima ucapan siapa? Ucapan si orang yang dititipi, ya. Nah, saya nerimanya kambing putih, kok kamu ngomong kambing hitam. Nah, ini tidak benar. Nah, kalau terjadi persoalan seperti itu dan dihadapkan ke hakim, maka hakim harus menerima kesaksian atau menerima pengakuan daripada orang yang dititipi, sebab memang itulah yang dia terima, ya, yang diterima dari orang yang menitipkan. Kemudian wa alaihi ayyahfadhaha fi hirzi misliha, orang yang dititipi
wajib menjaga barang titipan itu di tempat yang semestinya. Kalau dititipi duit ya ditaruh di brankas atau di lemari atau di mana saja. Dititipi mobil ya cukup diparkir di garasi. Kalau dititipi kambing, sapi dan sebagainya ya naruhnya di kandang ya. Nah, kalau sudah ditaruh di tempat yang semestinya seperti itu, kemudian barangnya rusak ataupun hilang, maka dia tidak wajib mengganti karena itu sudah sesuai prosedur, sudah sesuai aturan yang ada. Nah, kalau dititipi mobil kok ditaruhnya di halaman bukan di garasi, kemudian catnya rusak atau kemudian dilempari anak pakai batu, kemudian rusak, ya maka dia wajib ganti. Sebab apa? Sebab mobil itu tempatnya di garasi. Kalau memang nggak punya garasi ya sudah, nggak usah diterima saja daripada resiko, kan begitu ya. Atau menyimpan kambing ya tidak harus disimpan di dalam rumah, nyimpannya ya di dalam kandang, itu sudah fi hirzi misliha. Kemudian wa idza tuliba biha falam yuhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat yadomina. Kalau barang titipan itu sudah diminta tapi kemudian dengan berbagai alasan barang titipan itu tidak diberikan, kok ternyata pada akhirnya setelah mau diambil kembali kok barangnya rusak, maka dia wajib mengganti. Sebab apa? Sebab sudah diminta tapi tidak dikembalikan ya. Entah itu lagi dipakai saudaranya, dipakai kemana, nah, itu namanya keteledoran itu ya. Nah jadi ini sekilas tentang bab wadi'ah. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.